وسلم إلى حضرة ديوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شعب القادر الجيلاني إلى حضرة الشيخ جنيد البغدادي شيخ بن النقشبندي وسلسلة الطريقة قديرية نقشبندية ونقشبندية قديرية وسلسلة الطريقة شديدية وأصولهم وفروعهم إلى حضرة خصوصا روحي Kanjeng Sultan Agung وأصولهم وفروعهم إلى حضرة خصوصا روحي Basuki وأصولهم وفروعهم إلى حضرة مشايخ البيوت مشايخ وكيان مشايخ المؤيد ممدودا مشايخ كمنصر ومشايخ الملكة أمانتنا في زنبل والفريد والأكثر وكمرد وتبس وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة روحي الشيخ بكر شاطر الشيخ زين بن الملك وسلسلة سنة تقول معين وأصولهم وفروعهم وإلى جميع مشايخنا الكرام خصوصا إلى المولانا الهادي اللطفي بن علي بن هاشم بن يحيى وسيد الوالد الشيخ محمد بن علي بن محمد بعافية وإلى أبي وأمي ولجميع مشايخنا الكرام خصوصا أهالي قبور جامعة الفاتحة. Monggo dipuntirakaken. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وثبت لساني بحق سيدنا محمد Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang yaitu fikih sujud tilawah. Kalau kemarin telah kita kaji bersama tentang sujud sahwi, maka di pagi hari ini kita masuk pada bab sujud tilawah. Tatimmatun aihada utawi iki iku tatimmatun penutupan. Tusanu dan sunatake apa sajdatut tilawati sujud tilawah liqori'in kedhi wong kang maca wasami'in lan wong kang krungu jami ayati sajdatin ing sekabehane pira-pira ayat sajadah. Jadi ngeten lho. Teng Quran itu ada 15 ayat yang mana disebut dengan ayat sajadah. Kalau kita mendengarnya atau kita membacanya sendiri, kita disunahkan untuk melakukan sujud karena sujud ayat sajadah tadi. Dan itu namanya sujud tilawah. Nah, jadi baik yang membaca atau yang mendengar itu sunnah sujud tilawah. Nah, kemudian di dalam
di dalam kitab i'anahnya dikatakan lil ijma'i ala talabiha wa li khabari Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Ulama berkata seperti itu bukan tanpa dalil. Itu sesuai dengan hadis sahih di dalam Bukhari dan Muslim bahwa Kanjeng Nabi mengatakan idza qara'a ibnu adam asjada fasajada ila syaitan yadki wa yaqul ya wailata. Dikatakan bahwasanya setiap anak Adam itu mendengar ayat sajadah, maka hendaknya mereka melakukan sujud, karena itulah yang kemudian menjadikan i'tizal, ditakuti oleh iblis, dan iblis akan menangis gara-gara itu. Jadi kalau orang itu mendengar ayat sajadah kok mau sujud tilawah, maka iblis akan menangis karena orang yang ahli melakukan sujud tilawah itu merupakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu ayat sajadah itu apa? Misalnya di dalam surat Sajadah, dan kemarin telah kami sampaikan di dalam kitab i'anahnya bahwa disunahkan ketika sholat subuh di hari Jumat itu rakaat pertama membaca surat Sajadah, rakaat kedua membaca surat Hal Ata 'alal Insan. Nah, di dalam surat Sajadah yang pertama tadi itu ada ayat Sajadah seperti itu. Nanti ayatnya di sekitar tatajafa junubuhum 'anil mawdhi yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Itu adalah ayat yang berisi tentang ayat Sajadah. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Terus imamnya Allah langsung sujud, gak pakai rukuk, langsung sujud. Nah, ketika imamnya niku sujud, makmum wajib ikut, yaitu imam, karena yajibu mutaba'atul imam diwajibkan. Nah, andaikan imam bukan sujud tilawah, makmum tidak boleh sujud tilawah. Tapi orang yang di luar sholat, misalnya jenengan nembe santai-santai terus Al-Quran, kemudian kendalen kok mireng Masjid Agung niku imamnya maca sujud tilawah, maca ayat Sajadah, jenengan sebagai pendengar di luar sholat disunahkan melakukan sujud tilawah. Tapi nak posisi jenengan sedang sholat gak boleh. Orang dalam posisi sholat itu disunahkan sujud tilawah kalau dia mengikuti gerakan imam. Kalau imam sujud tilawah, maka jenengan baru disunahkan sujud tilawah. Seperti itu. Ini contohnya ayat Sajadah. Nah, kemudian dikatakan annahu sallallahu alaihi wasallam dikatakan kana yaqra'u alaihi al-Qur'an fa idza marra bi sajdah kabbara wa sajada ma'ahu. Dikatakan di dalam hadis Imam Ibnu Umar meriwayatkan Abdullah bin Umar, Kanjeng Nabi niku nak mau surat Al-Quran, ayat Quran kok ketemu dengan ayat-ayat berisi tentang sujud tilawah, beliau bertakbir kemudian membaca, melakukan sujud untuk tilawah. Dikatakan umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa'asyitu wa falimna. Dikatakan, nah, apa bedanya orang soleh dengan orang yang tidak soleh? Iblis itu dulu diperintahkan untuk sujud kepada yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sujud dalam artian menghormat, bukan sujud dalam artian menyembah. Kemudian ketika diperintahkan oleh Allah, ternyata iblis tidak mau, makanya iblis menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan di dalam hadis Bukhari Muslim ini, manusia yang mau melakukan sujud tilawah maka falahul jannah, orang itu berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki itu dikatakan. Ya, kemudian di dalam kitab ini dikatakan wa inna malam tajid indana li annahu sallallahu alaihi wasallam taraka fi sajdatin wan najmi. Nah, tapi sujud tilawah niki menurut Imam Asy-Syafi'i mboten wajib. Loh, kok pripun kok mboten wajib? Nggih, Kanjeng Nabi niku pernah ninggalaken sujud tilawah ketika membaca surat Sajadah dan surat An-Najm.
Di tengahnya surat An-Najm niku enten apa namanya ayat yang berisi tentang yaitu sujud tilawah. Dan Kanjeng Nabi itu pernah meninggalkannya pada ayat fasjudullah wa'budu. Itu surat An-Najm ayat 62 itu pernah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi itu meninggalkan satu amalan itu bukan karena apa-apa, tapi karena nanti khawatir itu hukumnya menjadi wajib. Tapi bagi Kanjeng Nabi beliau melakukan terus. Kanjeng Nabi itu nak duha terus. Cuma Kanjeng Nabi itu apa namanya itu hanya khusus Kanjeng Nabi, tidak bagi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kitab Mujazul Kalam Imam Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'ati yang itu nulis ada sekitar 100 masalah yang mana manusia biasa itu hukumnya beda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ngomong mengatakan itu harus persis Rasulullah, kita harus sama Rasulullah. Ini adalah pendapat yang batil, pendapat yang tidak benar. Karena ada beberapa yang beda, harus beda. Contohnya Kanjeng Nabi boleh menikah lebih dari 4, kita tidak boleh menikah lebih dari 4. Kanjeng Nabi selalu sholat duha, kita nggak boleh mewajibkan sholat duha, tidak boleh karena itu perkara sunnah. Kanjeng Nabi sholat tarawih itu buat tetap masjid terus, akan kondur. Nah kita juga tidak harus mengikuti Kanjeng Nabi sholatnya tarawih 2 hari, kemudian yang 3 hari tidak ada sholat tarawih dan seterusnya dan seterusnya. Ini apa namanya ada banyak perbedaan yang memang manusia tidak sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Niki. Illa ma'muman fayasjudu wa li sajdati imamihi fa in sajada imamuhu wa takhallufa huwa anhu aw sajada huwa dunahu batala sholatuhu. Dan jawab aturaken bahwa tidak diperbolehkan makmum itu bersujud sendiri tanpa sujudnya imam, atau imam sujud tapi makmum yang tidak sujud. Wa mahaduha li sadatan ma'rufah lakin ikhtalafa fi arba'in minha. Dan tempat-tempat sujud tilawah itu Pak niku pun jelas teng Al-Qur'an. Cuman ada 4 ayat yang mana ulama niku memperdebatkan apakah itu ayat sajadah atau tidak. Yang pertama ada di dalam surat An-Nahl ayat 50 itu wa yaf'aluna ma yu'marun, itu dikatakan bahwasanya sajadatun nahli fal asu annaha inda qouli ta'ala. Jadi menurut pendapat yang ashab bahwa surat An-Nahl itu sujudnya di ayat 50. Imam Mawardi mengatakan bahwasanya sujud tilawah itu pada surat Sajadah ayatnya pada ayat 15. Dan ini menurut beliau adalah qaul yang dhaif. Jadi ada yang mengatakan itu adalah sunnah, ada yang mengatakan itu adalah dhaif. Kemudian di dalam surat An-Naml itu pendapat yang ashah mengatakan, pendapat yang kuat mengatakan sujud tilawah itu ada di surat An-Naml ayat 26. Akan tapi pendapat yang lain enggak ayat 26 tapi ayat 25. Nah ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama ayat 26 dan itu pendapat yang ashah, pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua itu mengatakan enggak, Rasulullah itu melakukan di ayat 25. Dan ini kita ikut yang mana? Ikut yang ashah, ikut yang 26. Kemudian di dalam surat Fussilat, surat Hamim Fussilat, pendapat yang ashah dikatakan bahwa pendapat yang kuat sujud tilawah itu jatuh pada wahum la yas'umun pada ayat itu. Tapi pendapat yang kedua, pendapat Muqabil qaul ashah itu mengatakan bahwa sujud tilawah itu jatuh pada kalimat in kuntum iyyahu ta'budu. Ini ada 2 pendapat. Pendapat yang ashah jatuh pada wahum la yas'umun. Pendapat Muqabil qaul ashah itu pada kalimat wahum in kuntum iyyahu ta'budu. Artine ngeten lho. Nek enten tiyang sing lakoni sujud tilawah niku tenggene in kuntum iyyahu ta'budun, napa wa ya'lamu ma tufuna wa ma tu'linun, atau wa yastaghfiru, niku tidak usah dicaci, tidak usah disalahkan. Memang itu juga ada yang berpendapat dan itu adalah Muqabil qaul
as-shalah. Seperti kemarin kalau kita itu nggak usah nonton ya, cilik pikiran biasanya. Cilik pikiran itu sempit pikiran. Kalau ada orang yang berbeda dengan kita, salah, dol, sesat dan seterusnya ampun. Riyen enten setunggalipun kiai kula cerita. Naminipun Kiai Haji Mubasyir Mundir Bandar Kidul Kediri. Mbah Mundir niki Pak, niku nak setiap dinten salat sunnahipun niku minimal 1 rakaat. Beliau mboten bakal istirahat nak dereng angsal 1000 rakaat setiap dinten. Nah, ada satu hal yang kemudian unik dari Syekhuna Mubasyir Mundir Bandar Kidul Kediri niki, beliau niku nak ruko niku dereng sampai iktidal sempurna nabi sidik tek langsung sujud. Jadi beliau tidak pernah iktidal, seperti tidak pernah iktidal. Nak pun sujud niku nak nabi sholat sunnah boten duduk di antara dua sujud. Jadi dari sujud kemudian ngangkat sedikit langsung sujud beliau. Langsung sujud lagi. Pertanyaannya, itu kok ada ulama, ada kiai besar, itu kok ketika sholat kok nggak pakai iktidal, nggak pakai duduk di antara dua sujud? Itu susah ya. Ini orang mudah menyesatkan itu ciri-ciri ilmunya kurang banyak seperti itu. Ini ciri-ciri apa? Kecuali kalau sudah qat'i loh ya, kalau sudah qat'i Quran dan itu nggak nganu jadinya nampun toleransi. Ada ulama mengatakan zina halal misalnya. Gak apa itu mungkin ada khilaf, nggak bisa. Zina itu sudah qat'i. Ada orang meninggalkan sholat, nggak apa-apa. Mungkin ada pendapat ulama yang mengatakan meninggalkan sholat nggak apa-apa. Ya ini nggak bisa. Kalau itu sudah qat'iyah. Sholat, haji, puasa, arak, membunuh itu jelas-jelas sudah ada dalilnya. Nggak ada perbedaan pendapat ulama. Tapi tetap nanti kita kisahkan harus husnudon. Kita mau kisah yang satu ini dulu. Nah, jadi yang niku ati ini sempit, niku bakal pikir lah kiai raja biasa, kiai sesat. Tapi nak yang niku pikirannya jembang, mesti mikir. Nah namanya kiai, diceluk kiai, diceluk syekh, mesti gak ada dalil, mesti gak ada dalil. Gitu ternyata tenggene kita Kasyifatul saja, napa tenggene kita I'anul Talibin sudah kemarin kita jelaskan bahwa menurut pendapat kedua daripada kaul Mu'tamad Madzhab Syafi'i itu berpendapat bahwa i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu adalah mandub di dalam sholatun nafilah, hukumnya sunnah dalam sholat sunnah. Jadi tidak harus ada i'tidal. Jadi rukuk langsung sujud dia betul nopo. Di pendapat Muqabbil kalau Mu'tamad itu madzhab Imam Asy-Syafi'i dan itu juga ada dalilnya dari hadis sahih atau hadis yang hasan. Jadi tidak ngawur seperti itu kira-kira. Jadi makanya kalau kita misalnya panjenengan mirsa, ini ada ustaz kok beda dengan kita, jangan langsung menghukumi. Tanya dulu kepada ustaz yang ahli perbandingan mazhab. Tapi jangan tanya ustaz yang menguasai satu mazhab. Ini ustaz bidangnya mazhab Syafi'i atau bidangnya ilmu ini. Jangan tanya kepada yang seperti tapi tanya kepada yang menguasai perbedaan. Itu ada di dalam pendapat kaul ini dan seterusnya seperti itu. Bahkan ketika ada misalnya orang itu memberikan satu hukum yang agak nyeleneh, itu pun kita diperintahkan syariat untuk husnudzon. Kemarin bongkol aturakan masalah apa? Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i dalam qaul yang kuat itu mengatakan tidak boleh orang yang beriktikad bahwa bismillah dalam sholat itu wajib itu bermakmum pada imam yang tidak membaca bismillah. Tidak boleh dalam qaul Mu'tamad. Tapi tenggene kitab Kifayatul Raghib niku dipun ngendikaken ketika imam itu memiliki fatrah antara takbir dan hamdalah, maka jenengan boleh husnudzon. Imam mungkin baca bismillah tapi pelan-pelan dan sholatnya jenengan sah. Imamnya Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan ada jeda ya. Jenengan boleh tetap berngomong kepada beliau imamnya dengan apa? Dengan kaidah husnudzon, dimungkinkan imam membaca bismillah dengan pelan. Ini kita syariat sampai segitunya. Jadi tidak boleh kita itu mudah-mudah berburuk sangka kepada orang lain. Imam Sya'rawi Al-Mutawali Asy-Sya'rawi, seorang profesor dari Al-Azhar dalam tafsir Asy-Sya'rawi.
Iku nanti dibuat ngerti kalian nanti tanglet di mata yang saya senengane menyesatkan, mengharum-harumkan bid'ah. Ya bulan, kenapa kamu? Bagaimana pendapat kamu tentang orang yang suka minum minuman arak, suka berzina dan bla bla bla, suka maksiat tarikus sholat meninggalkan sholat? Beliau mengatakan, wah dia di neraka, dia sesat dan menyesatkan. Apa jawaban Mutawalli Asy'arawi? Beliau mengatakan, kamu dan iblis mutasawi. Kamu dan iblis tidak ada bedanya. Loh, kok bisa? Ya, karena Allah dan Rasulullah itu tidak pengen dan tidak punya tidak senang jika umatnya, makhluknya menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang suka seperti itu iblis. Maka kalau jenengan secara ringan, secara enteng mengatakan saudara Anda neraka, maka anta wa iblis mutasawi. Kamu dan iblis tidak ada beda. Bagaimana hati seorang mukmin ketika orang melihat orang meninggalkan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka nanti bidon, kita harus menghadirkan husnul. Kenapa enggak sholat? Mungkin dia enggak sholat karena ketiduran. Mungkin dia enggak sholat karena ini dan seterusnya. Inilah yang harus kita hadirkan. Dan ciri-ciri hati orang yang soleh, ciri-ciri hati yang mukhlis, ciri-ciri hatinya ahli surga, dia selalu menginginkan setiap umat Nabi Muhammad menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada orang setiap hari datang ke tempat pelacuran, setiap hari berzina, setiap hari melakukan ini, hati kita tetap harus tertanam dalam hati kita apa? Surga. Oh, mungkin dia maksiat terus, tapi setiap malam mungkin dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia maksiat, kenapa? Karena dia memiliki kebutuhan yang tidak bisa tidak tercukupi sehingga melakukan itu. Yang salah bukan dia, yang salah saya. Ini adalah hatinya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu memandang sesuatu dengan pandangan husnudon. Dari dia kita tidak tahu. Al-fikru at-tasawuf al-haqiqah fil qalbi. Hakikat itu ada di dalam hati. Ada satu kisah ya, kalau pengen cerita tentang jenengan. Tahun 2008 atau 2008 akhir niku pernah Hadratus Syekh panjenenganipun Kyai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur niku kan menolak diputuskannya undang-undang anti pornografi porno aksi. Nggih napa mboten? Sampai Gus Dur dikatakan ulama bla 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 yang sangat kebun binatangnya keluar kira-kira begitu. Apa yang dilakukan? Tetap menolak undang-undang itu. Kemudian akhirnya rakyat marah diputuskan tok. Nah sekarang undang-undangnya diputuskan Indonesia nggak boleh dilegalkan pornografi dan porno aksi. Selesai. Ketika Gus Dur mau meninggal ditanya, Gus, sampai kan Kiai Haji kok menolak pornografi, menolak undang-undang anti pornografi porno aksi. Harusnya Kiai kan senang, namanya Kiai itu senang pornografi porno aksi dilarang di negara Indonesia. Gus Dur jawabannya ngeten lho. DPR niku mboten bakal ngetuk undang-undang kecuali dengan dua sebab. Itu sejak dulu dan itu khilafah insaniyah di mana negara manapun. Yang pertama pun jelas tapi nopo jenengan paham nggih, karena ada keinginan. Yang kedua, DPR itu biasanya ngetok undang-undang pun di demo. Nah, sejak dulu undang-undang ini tidak pernah diperhatikan. Rakyat tidak pernah melihat undang-undang itu, sehingga saat Indonesia ini banyak pornografi, porno aksi karena undang-undang pelarangannya tidak diketuk-ketuk kan gitu. Lah aku itu saat itu pura-pura menolak undang-undang itu biar rakyatnya ini memperhatikan undang-undang tersebut. Nah, biar memperhatikan rakyat demo karena sekarang tahu loh. Karena gara-gara Gus Dur menolak undang-undang itu kan akhirnya rakyatnya memperhatikan apa sih yang ditolak Gus Dur kan begitu. Nah, kemudian undang-undang Gus Dur keliru. Karena yang bukan itu yang paling penting rakyat memperhatikan itu. Karena rakyat memperhatikan itu, rakyat di mana-mana, akhirnya DPR memutuskan diketoknya undang-undang anti pornografi porno aksi setelah hampir 20 tahun nggak diketok-ketok dan diperhatikan oleh DPR. Itu yang paling penting tujuan saya. Ya Gus, kamu dicaci dimaki bagaimana? Enggak apa-apa, cuma cacian manusia saja kok susah. Jawabannya Gus Dur beberapa hari sebelum meninggal. Ini nggak tahu tujuannya orang.
Satu-satu seperti ini kita nggak tahu, makanya kita harus selalu husnudon. Apapun yang dilakukan harus selalu husnudon. Bismillah. Kita selalu punya keinginan setiap umat Nabi Muhammad menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contoh mawon. Contoh mawon banyak yang seperti itu. Makanya ketika kita sudah menghadirkan suudzon dulu, maka yang ada adalah syahwat. Yaitu apa? Syahwat dan nafsu yang diliputi oleh iblis. Tadi dikatakan di dalam kitab, yaitu i'anatul talib. Itulah yang harus kita camkan di dalam diri kita ini. Enten ulama beda, itu napa-napa. Ada yang sujud tilawahnya itu pada kalimat ingkung kumiyah uta'budun, betul napa-napa. Enten sujud tilawahnya wahum la yas'umun, betul napa-napa. Semua ada dalilnya, semua ada dalil. Nah, maka kita harus sujud. Apalagi yang melakukan itu seorang kiai, seorang ulama, seorang ustaz, seorang ahli ilmu yang sudah mutabahir bil ulum. Contoh, ada beberapa waktu lalu ustaz yang minum pipisnya onta. Jenengnya nak bukan ulama. Kalau kita bukan ulama, jangan ikut-ikut sesat. Nah, ini bukan akhlaknya ahli ilmu, bukan akhlaknya orang mukmin menyesatkan orang lain. Bukan akhlaknya. Tapi apa? Hanya kepada ulama, ya syekh, ya kiai, tahu suara gini Bahyai Muhtaram misalnya itu jenengan, suara gini Bahyai Saiful. Ngapunten niki kok enten ustaz minum pipis unta niku ribuan tahun. Mesti seorang ulama pasti akan menjawab dengan jawaban yang bijaksana. Nyata dong. Namanya ulama itu pasti memiliki dasar dalam hidupnya. Beliau pasti tahu dalilnya. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah misalnya, atau di dalam kitab Hasyiah Quliyubi wa Amirah, atau di dalam kitab Badailus Sana'i menurut Imam Hanafi. Jadi menurut Imam Maliki, menurut Imam Hambali, menurut Imam Daud Al-Zahiri, menurut Imam Zaidi, menurut Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, murid daripada Imam yaitu Abu Nu'man, beliau mengatakan bahwa pipisnya unta tidak dihukumi najis seperti itu. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i yang kita ikuti, menurut Imam Hanafi dan menurut Imam Imami itu dikatakan bahwa ma yakhruju minas sabilain najisun. Ma'iyat. Setiap perkara yang keluar dari dua lubang kubur dan dubur itu hukumnya najis. Apalagi ma'iyat yang cair tipis maka hukumnya najis. Maka menurut Imam Asy-Syafi'i yang kita ikuti di negara Indonesia itu hukumnya najis dengan dalil yaitu setiap perkara yang keluar dari dua lubang menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya najis. Seperti itu. Jadi ustadz itu juga punya dalil, kita juga punya dalil. Cuma tetap ada adab. Jangan menawi berkeyakinan bahwa unta itu pipisnya tidak najis, ya jangan dibawa-bawa ke daerah-daerah yang mengatakan unta itu pipisnya itu hukumnya najis. Jadi jangan memaksakan kehendak yang akhirnya membuat masyarakat bingung. Niki adab di dalam ikhtilaf, ada berikhtilaf. Ada kitab berjudul Ada Berikhtilaf, yaitu tata krama di dalam perbedaan hukum. Niki semua ada dalilnya. Bismillah. Enten sing agem hisab, enten sing agem ru'yatul hilal. Nanti pada waktunya kita akan jelaskan semua. Ada ulama yang menggunakan hisab, ada yang ru'yatul hilal. Ya monggo, ala terhatikum. Di dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, Syekh Abdurrahman Ad-Dimsyq dikatakan bahwa menurut Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki wajib pakai ru'yatul hilal. Menurut Imam Ibnu Suraid sejak pakai hisab. Ada dalilnya apa betul? Ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Maka yang salah siapa? Yang salah yang suka menyalah-nyalahkan orang lain. Selesai. Nak mboten paham, tanya kepada ulama. Biar kita tidak sempit di dalam memahami suatu hukum daripada hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh masalah ayat saja. Itu kok melebar kemana-mana tadi. Melebar kemana-mana. Padahal lebih terakhir. Warabi'atuha yang keempat, ini yang khilaf lagi masalah ayat sajadah di dalam surat Insyiqaq. La yasjudun. Ada yang mengatakan di dalam surat Al-Insyiqaq ila sama syaqqat itu jatuh pada ayat la yasjudun.
Dan ini yang sering kita lakukan selama ini di pondok-pondok di seluruh Indonesia itu ini. Tapi waqilah di dalam pendapat yang lain muqabil qaul ashab, pembanding dari qaul ashab mengatakan bahwa kesunatan itu jatuh setelah akhir surat Al-Insyiqaq, kan begitu. Ini adalah perbedaan ulama yang tentang di mana jatuhnya ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Walau lam ya'lam, namun orang ngerti sapa al-makmum sujudahu ing sujud imam ba'da ra'sihi ing dalam sa'usi ngangkat sirai imam minas sujud saja sujud lam tabtul mengora batal apa salat makmum wala yasujudan ora perlu sujud sapa makmum bal yang tawiru ning nunggu sapa makmum ke imam halil ngadeg. Tadi kami sampaikan bahwa makmum itu harus mutaba'atul imam, harus mengikuti gerakan imam. Lah ngeten, misalnya jenengan niku nembe napa maos bis Al-Fatihah. Jenengan rodok tegang, rodok khusyuk sehingga enggak sadar kalau imamnya melakukan sujud tilawah. Apakah enggak tahu kalau imam melakukan sujud tilawah itu makmum salat yang batal? Enggak batal. Jenengan kalau masih mampu untuk ngejar, tapi nak boten mampu, maka nang tadi yang qadiru imam wajib menunggu dalam keadaan berdiri. Tunggu mawon boten mampu. Makanya biasanya nak pondok-pondok niku nak bagi sujud tilawah niku diinfokan dulu. Nanti sujud tilawah. Biasanya ngoten. Nak nembe ngimami di napa niku Ramadanan, nembe ngimami salat Ramadanan dalam misalnya menjadi masjid asgah, niku biasanya sanjang matur penulis jamaah, mungkin sujud tilawah di. Niku mungkin biar jamaah niku selalu mempersiapkan nanti kita akan sujud tilawah. Mau di rakaat pertama atau rakaat yang kedua seperti itu. Ini yang baik seperti itu. Wa yusannu lil imami fi sirriyah ta'khiru sujudi ila farahihi dianjurkan kalau sholatnya itu sirriyah. Misalnya imam niku jenengan imam. Delalah jenengan pas sholat zuhur napa sholat asar niku mau surat-suratan sing surat-surat itu ada sujud tilawahnya. Nah, apakah kemudian dianjurkan melakukan sujud tilawah saat itu juga? Tidak. Nak saged ditunggu sampai kira-kira makmum niku rampung maca surat Al-Fatihah. Nanti sujud tilawah seperti itu. Karena khawatir dikira jenengan mau rukuk ternyata sujud tilawah. Ditunggu kira-kira kita ya. Ngomongnya sudah cukup ini. Baca Fatihahnya dan sujud tilawah. Betul ngomong. Bal buhisanan bu ta'khirihi fil jariyati aidan fil jawami'il azam. Walaupun di dalam kitab Jawami'ul Izam itu ada kesunatan bahwa sujud tilawah itu juga diakhirkan. Li'annahu yakhtalitu 'ala al-ma'mumain walau qara'a ayataha faraka'a bi an balahu aqalla ruku'i thumma badalahu sujud lan yajuz li fawati mahallihi walau hawi li sujudi falamma balahu hadda ruku' surafahu lahu lam yakfihi anhu. Misalnya ngeten, jenengan niku rampung maca surat-surat pun. Kemudian jenengan ketemu dengan ayat sajadah. Niat mau sujud tilawah. Niat mau sujud tilawah. Jenengan pun sret. Enggak usah sujud tilawah lah, tak rukuk langsung. Rukuk maka enggak boleh. Batal salatnya batal. Atau jenengan rampung mau surat ayat sajadah. Jenengan niat enggak usah baca, enggak usah sujud tilawah, langsung rukuk mawon kesusu. Jenengan mau rukuk nih, sret. Kita ejek jam piro iki sujud tilawah mawon. Belaka sujud tilawah, maka tidak boleh batal salatnya batal. Jadi rukuk itu kan harus niatnya rukuk, sujud tilawah harus niatnya sujud tilawah. Nah, jenengan kalau pengen merubah harus kembali lagi, kemudian diulangi lagi. Paham ya? Seperti itu. Wa furuduhu autawi fardune sholat li ghairi musalli niatu sujud tilawati wa takbirut taharumi wa sujudun kasajati sholati wa salamu. Nak jenengan di luar sholat, jenengan caranya sujud tilawah pripun? Jenengan duduknya seperti tahiyat awal.
awal, kemudian takbir Allah. Tengahnya kula niat sujud tilawah sunatan lillahi ta'ala. Pun Indonesia mawon. Kalau Indonesia ini kula niat sujud tilawah sunatan lillahi ta'ala. Allahu akbar, langsung sujud satu kali, maus doa sujud tilawah, kemudian posisi seperti ini lagi, kemudian assalamualaikum, itu caranya sujud tilawah di luar sholat. Jadi seperti itu. Jadi ada kalau di dalam sholat langsung saja sujud tilawah, tapi kalau di luar sholat jenengan harus takbir terlebih dahulu. Likhtilafi bi sujudil akhir, untuk membedakan dengan sujud yang lain. Wa yaqulu fiha nadban, disunahkan ketika sujud tilawah itu maus sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Niki sunnah menurut kitab Fathul Mu'in seperti itu. Nih. Kemudian ada pendapat di dalam kitab yaitu Syarah Minhaj. Di dalam kitab Syarah Minhaj dipengendikakan sunnah ditambahi Allahumma tubli biha 'indaka ajran waj'alha li 'indaka quran wad'anni biha wizran wa qabilha minni kama qabbaltaha min 'indika Dawud. Niki hadisipun hasan wonten Sunan At-Tirmidzi. Jadi disunahkan ditambahi dengan doa tersebut. Faidatun terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Tahrum muharram apa al-qira'atu maca biko disujud lawan niat sujud apat mengobloko di sholat ini dalam sholat al-waqti atau waktu makruhin kangge makruhake. Ngeten. Diharamkan bagi kita untuk sengaja membaca ayat sajadah agar kita mendapatkan kesunatan sajadah sujud tilawah. Apalagi di luar sholat, apalagi di waktu yang dimakruhkan. Mboten nasa dengan wah aku ben ketok mudeng ayat sajadah, ben ketok mudeng tata cara itu sujud tilawah, jenengan tiba-tiba tenggelingan maca ayat sajadah, hukumnya haram. Jadi tidak boleh sengaja membaca ayat sajadah, tidak boleh seperti itu. Watak tulu sholat, dan sholatnya batal. Aku ben ketok alim, ben ketok ahli sujud tilawah, pun tiba-tiba langsung ngambil ayat sajadah tok, satu ayat tok, kemudian sujud tilawah, berdiri langsung rukuk. Itu hukumnya batal sholatnya. Kalau sengaja seperti itu. Tapi nak sujud tilawah ini kondisi aku sengaja ya. Kalau mau membaca sholat sak surat sisa. Bikhilafiha because disujudi wa ghairihi mimma ta'allaqu bil qira'ah fala karahata mutlaqan. Wala yahilan rahal wa taqarrubun mar ila Allah taala bisa dedatin bila sababin walau ba'da sholati. Tidak dihalalkan untuk melakukan sujud tanpa sebab walaupun setelah melakukan sholat. Habis sholat dengan tiba-tiba sujud mboten asal mboten dengan sebabipun. Lansik niki napa? Ai bisabab bifala tamu mobal yusannu. Wa dzalika sababu katilawah. Wa qad taqaddama al-kalam 'ala sujud tilawah au hujumi ni'matin kahudusi walatin au jahin au kutumi ghaibin au nusrin anasrin ada ajul. Awin dafa'an. Di dalam kitab ini dikatakan kecuali kalau ada sebab anak jenengan lulus ujian sujud mboten napa-napa. Anak jenengan nembe apal Quran, khatam, sujud mboten napa-napa. Tapi nek mboten ada sebab haram tiba-tiba sujud tanpa sebab. Enggak boleh. Sujud niku kudu wonten sebabe. Nek nikmat napa karena diangkatnya musibah maka sunah sujud. Walau ba'da sholat wa sujudul jahalati lan ana utawi sujud ti wong bodho baina yadai masyaikhihim haramun ittifaqan. Jadi orang sujud kepada orang lain itu hukumnya yaitu haram
menurut ittifaqnya para ulama, kita tidak boleh sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mboten asal, sujud mboten asal. Mboten, cuman nak menghormat wajib, tapi nak sampai sujud nyembah niku mboten asal. Sujud di sini sujud nyembah lho Pak. Tapi nak sujud niku dalam rangka menghormat, yung tangan niku dalam rangka menghormati mboten napa. Karena itu memang dicontohkan oleh para sahabat dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau ila qiblah au qasada qata'ana wal wa fi ba'di surani mayatadil kufur. Ada yang bahkan yang mengatakan enggak, hukumnya tidak haram tapi bahkan mencapai kepada kekafiran. Maka hati-hati, jangan gampang-gampang kita menyuruh sujud. Makanya yang kanjeng Nabi ngendika, andaikan sujud kepada makhluk itu diperbolehkan, andaikan, maka tidak ada yang patut sujud kecuali istri kepada suami. Berarti apa? Buatan asal kan mungkin manfaat, mungkin barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi wal ma'abqi lana warzuqna ala jiwahu ala nahwi alladhi yurdika 'anna. Allahumma badi'as samawati wal ardi bil jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. Ya Allah ya Rahman, bi jalalika wa nuri wajhika an tunawwira bi kitabika basharina وأن تدق به لساننا وأن تفرق به لساننا وأن تشرح به بدننا فإنه لا يعين على الحق غيرك ولا يطيع إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا رؤية محمد صلى الله عليه وسلم يقول أو مناما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli hawli minal ahwali muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana lana ma madaya wasi'al karami. Taqabbal minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.